Gadis berambut sebahu itu sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Kakinya masih sedikit pincang, padahal dokter bilang sudah tidak apa-apa. Lelaki dengan motor besarnya itu sudah menunggu gadis itu di depan rumahnya, dengan seragam sekolah lengkap, dengan jaket gold yang selalu melekat di tubuhnya. "Sorry lama, tadi gue nyuci dulu sekalian," ucap gadis itu saat tiba di depan Galang. Lelaki itu hanya tersenyum lalu memberikan helmnya pada Risha. Setelah Risa naik ke atas motornya, dia langsung melajukan motornya dengan kecepatan maksimal. Jarak sekolah mereka tidak berdekatan. Risa bersekolah di SMA Gajayatri dan Galang di SMA Kencana. Di hari pertama Galang menjemput Risa, setelah beberapa bulan Risa tidak masuk sekolah, akhirnya dia kembali. Galang tidak tahu sampai kapan dia akan mengantar jemput gadis itu. 30 menit berlalu, mereka berkendara akhirnya tiba di halte Jayatri. Risa turun dari motor, kemudian melepas helmnya yang dipakainya. "Makasih ya Lang, pulang sekolah lo jemput kan?" tanya Risa sambil menyodorkan helmnya. Galang mengangguk. "Gue duluan," ucap Galang lalu menstarter motornya dan pergi. Setelah motor Galang benar-benar hilang dari pandangan, Risa meloncat. Kegirangan banyak pasang mata yang menatapnya aneh. Kakinya tidak sakit, sudah 1 bulan kakinya sembuh, tapi dia merahasiakan pada Galang. Gerbang SMA Kencana sudah tertutup rapat, tapi Satpam segera membukakan gerbang untuk lelaki berjaket gold ini mengingat kejadian tempo hari. Dia takut Galang menabrak gerbang lagi. Lelaki itu parkir di samping motor teman-temannya. Dia turun dari motor lalu berjalan menuju koridor dengan tas yang disampirkan di bahu kanannya. Galang masuk ke dalam kelasnya yang sedang berisik. Hari ini adalah pelajaran olahraga, pantas saja tidak ada guru yang datang, karena biasanya Pak Hamdi selalu memberi waktu untuk berganti pakaian. "Lo nggak ganti baju?" tanya Samuel sudah berganti pakaian lengkap dengan handuk kecil di lehernya. "Males gue, lo aja sama Ringo, belum mau tidur," jawab Galang lalu menatap laci mejanya yang penuh dengan coklat. "Kasihan Jay sama Zigo, pengap gue liatnya," tunjuk Galang pada coklat-coklat itu. Biasanya Jay dan Zigo selalu memberikan coklat itu pada ciwi-ciwinya, memang tidak modal. "Kalau olahraga di lantai 2, olahraga guling-gulingan yakin? Lumayan lihat cewek mentok-mentok," ucap Ringo. "Gue gak mesum kayak lo," putus Galang. Yakin gak mesum. "Ya udah, kita ke ruang olahraga dulu, gak sabar lihat yang segar-segar." Ringo pergi diikuti oleh Samuel. Materi olahraga hari ini adalah senam lantai. Mereka harus melakukan roll di depan, roll belakang, sikap lilin, dan sikap kayang. Olahraga yang paling tidak disukai oleh para siswi, tapi yang paling ditunggu oleh kaum lelaki mesum. Jelas karena mereka perempuan akan berguling-guling di atas matras dan secara tidak sadar, bagian pinggul dan dadanya tercetak. "Gue gak bisa," keluh Anara sambil melihat teman perempuannya sekelasnya sedang tes. "Pasti bisa, Ra, badan lo kan kecil, kayak kurang gizi," ledek Caca. "Ara sekarang gendutan tahu, karena kebanyakan makan kan?" Gaisa tertawa sedangkan Anara diam. Dia gendut bukan karena banyak makan, tapi karena sedang hamil. Caca melihat perubahan raut muka Anara menjadi murung. Cepat-cepat Caca melototi Gaisa sambil menggelengkan kepala. "Gaisa bercanda, Ra, lo langsing kok." Anara tersenyum. "Emang kenyataannya gue gendut?" "Gaisa bener kok." "Rah, ya gue salah ngomong, sorry." Gaisa memeluk punggung Anara, melingkarkan tangannya ke punya. Ada yang janggal dari perut gadis itu, perutnya keras. Cepat-cepat dia melepaskan pelukannya lalu membalikkan tubuh Anara. "Rah, lo kembung ya? Perut lo keras amat, kayak orang hamil," cetuk Gaisa yang buat Anara mati kutu. "Sah." Lagi-lagi Caca memperingatinya. Memang mulut Gaisa itu tidak bisa dikontrol, dia selalu mengucapkan apa yang ingin dia ucapkan. "Bercanda, Ra, maaf," ucap Gaisa. Memang mulutnya ini selalu tidak bisa direm. "Nara Mahdi, giliran kamu," panggil Pak Hamdi yang tengah duduk di depan matras dengan buku absen dan peluit yang dikalungkan di lehernya. Gadis itu berdiri di depan matras. Dia ragu untuk mengguling di depan matras. Pasalnya itu akan menekan bagian perutnya. Anara teringat ucapan dokter bahwa kandungannya lemah.
Anara, ayo, waktu ini waktu. Pak Hamdi menunjukkan jam di pergelangan tangannya. Ara, ayo dong. Seluruh Ringo sudah duduk di samping Pak Hamdi. Gadis itu mulai membungkukkan badannya. Dia berdoa semoga Dewi Fortuna memihak padanya demi bayi yang ada di dalam kandungannya. Maafin aku ya, demi nilai aku terpaksa buat kamu sakit, batin Anara sambil melirik perutnya sejenak. Saat gadis itu siap akan menggulingkan badannya, seseorang membuka pintu sehingga Anara menegang badannya menatap lelaki yang baru datang dengan balutan jaket hitam bertuliskan Goals. Lelaki itu langsung menggenggam tangan Anara membawanya keluar dari ruangan. Semua orang yang ada di sana ternganga melihat Galang tiba-tiba membawa Anara pergi. Galang membawa Anara ke taman belakang. Gadis itu tidak memberontak karena Galang adalah penyelamat. Kalau nggak ada gue, lo mau tetap lanjutin. Lo rela bayi itu kenapa-napa demi nilai lo itu, bentak Galang kesal. Pantas saja saat dia tidur hatinya tidak tenang. Gak ada pilihan lain, nilai gue juga penting dan gue gak bisa tolak tes itu, jawab Anara. Sadar gak, Ara? Lo itu egois tau gak? Lo kok marah sih? Posisi gue itu serba salah tau gak lo? Anara kesal karena Galang membentaknya, padahal dia tidak egois. Karena lo hanya mementingkan diri lo sendiri, Anara Mahdi, geram Galang. Benar, gadis di depannya ini selalu mementingkan dirinya sendiri. Karena lo gak ngerasain apa yang gue rasain, Galang, gue kemana-mana berbadan dua dan gak bebas ngelakuin apa yang gue mau. Sedangkan lo bebas, gak ada beban. Air matanya tak bisa ditahan lagi. Anara menangis, dada sesak karena kesal. Bukan karena Galang, tapi karena dia harus hamil di usianya yang masih sangat kecil ini. Ra, Galang menatap gadis itu sendu, lalu menariknya ke dalam dekapannya. Galang terlalu emosi karena memikirkan Anara dan bayinya. Dia tidak bisa bersikap manis pada Anara, karena Galang punya cara lain untuk menjaga Anara. Sorry, gue tadi emosi, ucap Galang sambil mengelus puncak rambutnya. Anara terus menangis di dalam pelukan Galang. Menangis dalam pelukannya sedikit menjadi lebih baik. Berat tadinya ia pikul sendiri seakan menjadi ringan berbagi dengan Galang. Jangan buat gue khawatir lagi, Anara, gumam Galang. Suara Ryu terdengar jelas dari kelas IPS 1. Memang anak IPS selalu berisik dibandingkan anak IPA. Ada guru saja masih tetap berisik, tidak peduli. Rasa penasaran ketiga lelaki pada anak baru di kelasnya ini terus menjadi setiap hari. Pram, dia tidak ingin memiliki teman, seolah hidup sendiri dan hanya mengobrol dengan Anara. Ada apa dengan mereka? Hei, lo Adis. Zigo menyapa dengan tidak ramah. Memang karena laki ini tidak suka fansnya kabur pada Pram. Nyaut napa? Cibir Ali. Tuh kan tidak mau berbaur. Ada hubungan apa lo sama Anara anak IPA? Tanya Jai langsung sepertinya berbasa-basi dengan Pram tidak ada gunanya. Pram mendongak, yang tadinya menunduk sambil membaca buku, telinganya hanya mendengar yang bertentangan dengan Anara Mahdi. Lo kenal dia? Tanya Zigo. Ara sih bilangnya gak kenal lo, jadi jelasin ada apa? Tanya Aji pada Pram. Menunggu lelaki itu membuka suara. Jawab elah, Zigo menggebrak meja. Ia kesal karena lelaki itu diam dan hanya menatapnya tajam. Pram berdiri sambil membawa bukunya, lalu menggeser tubuh Zigo yang menghalangi jalannya. Pram pergi keluar kelas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lelaki itu berniat mencari Anara. Beruntungnya gadis itu berjalan di koridor sendirian. Pram panik karena melihat mata gadis itu sembab sedang menangis. Ana, kamu kenapa? Tanya Pram saat sudah ada di hadapan Anara. Anara menatap Pram malas. Sungguh dia ingin Pram menyah dari hidupnya. Nah, pulang bareng aku ya, pinta Pram, namun cepat Anara menolak. Enggak. Teman-teman kamu yang ada di kelas aku kayaknya penasaran tentang hubungan kita. Beruntung aku belum ngomong. Kalau kamu nolak sih bisa aja aku kasih tahu kalau kita ini pacaran. Pram melewati batas. Dia terobsesi ingin Anara kembali sehingga dia berani mengancam Anara. Kita udah putus. Lo ngerti bahasa manusia nggak sih? Geram Anara. Ingin sekali dia mengacak-acak wajah Pram. Itu kamu, tapi aku belum putusin kamu, jadi kita masih pacaran. Emang gila loh, tunjuk Anara. Pram sudah gila benar. Jadi gimana, mau pulang bareng aku? Tanya Pram dengan seringnya kecil. Pram seperti orang lain sekarang ini, karena Anara. Gue gak bisa, tidak mungkin Pram mengantarnya ke rumahnya yang sekarang. Makan bareng di kafe biasa. Anara menimbang-nimbang bila ia tidak terima mungkin semua anak girls akan tahu bahwa lelaki gila ini di depannya ini mantan pacarnya.
yang masih ngebet. Tapi bila Anara terima, dia tidak bisa juga. Sungguh gila. Oke, gue mau makan sama lo bukan berarti gue maafin atau mau sama lo. Ini karena ancaman lo yang gak lucu sama sekali. Ucap Anara lalu pergi meninggalkan lelaki itu. Pram yang dulu sudah tidak ada.